Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review sifat-sifat atmosfer yang pertama yaitu air pressure, bahwa kalau banyak gayanya maka P statisnya, tekanan statisnya akan besar, otomatis akan mempengaruhi tekanan dinamisnya. Nah, implementasinya yaitu membandingkan di pitot headnya ini adalah total pressure-nya dibandingkan dengan pressure statisnya. Ini akan bisa dibaca oleh instrumen, diantaranya adalah altimeter, kemudian air speed indicator, kemudian vertical speed indicator. Nah, bahasan kita yang kedua adalah density dari sifat-sifat atmosfer ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe, like, and share sehingga akan dapat notifikasi ketika upload video-video baru. Dan juga silahkan komen, juga diskusi di ruang diskusi. Density itu apa? Adalah ukuran massa fluida per volumenya. Pada standar sea level condition adalah 59 derajat Fahrenheit dengan nilainya adalah 2116 pound per feet kuadrat atau 0,002378 slug per feet kubik atau 0,0765 pound feet kubik atau 12550 kg kubik. Bagaimana ketinggian mempengaruhi density dengan horsepower atau thrust yang sama? Misalnya dengan pesawat yang sama, thrust yang sama, tapi terbangnya dengan ketinggian yang berbeda. Ketinggian pertama 40.000 meter, maka kecepatannya akan lebih rendah dengan jarak tempuh yang lebih pendek. Kenapa? Karena ketinggiannya rendah, di sini adalah kerapatannya tinggi. Kalau dia terbang 100.000 meter, kecepatannya akan lebih besar, jarak tempuhnya akan lebih jauh. Karena apa? Karena ketinggiannya tinggi, kerapatannya di saat itu adalah rendah. Nah, ISA untuk density versus altitude, jadi meningkatnya ketinggian akan menurunkan densitas, tidak linear. Maka akan terus sampai kapan? Yaitu 36.090 kaki atau feet. Suhu di situ akan berhenti, kemudian tetapi tekanan akan terus turun. Densitas juga akan turun dengan tajam. Bahasan kita yang ketiga yakni temperature dari sifat-sifat atmosfer ini. Static temperature, ada absolute zero temperature, bisa dalam bentuk derajat Celcius, derajat Kelvin, atau derajat Fahrenheit atau Surya-Mur. Standar untuk sea level static temperature adalah 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit. ISA untuk temperatur di permukaan laut adalah 15 derajat Celcius, menurun dengan kecepatan 1,98 derajat Celcius per 1000 kaki hingga 36.090 kaki atau tropopause ISA. Suhu saat itu adalah minus 56,5 derajat Celcius. Dalam satuan metrik, laju selangnya adalah 6,5 derajat Celcius per 1000 meter. Ketinggian tropopause adalah 11.000 meter. Secara umum, fenomena ini dapat kita gunakan untuk menghitung suhu udara luar, yaitu outside temperature atau OAT, pada ketinggian tertentu dengan dasar suhu permukaan laut, standar ISA ataupun tidak. Untuk perhitungan keperluan kita menggunakan 2 derajat Celcius per 1000 feet. Oleh sebab itu, karena ISA mengasumsikan 15 derajat Celcius di permukaan laut, laju selang suhunya adalah kita genapkan menjadi 2 derajat Celcius per 1000 kaki dapat digunakan. Maka perhitungannya yang diharapkan adalah dengan perhitungan seperti ini: 15 derajat di sea level dikurangi perkalian antara 2 derajat dikalikan jumlah ketinggian ribuan kaki. Misalnya kalau kita terbang di ketinggian 3000 kaki, maka
suhu atau temperatur saat itu adalah 9 derajat Celcius. Kalau kita terbang di 4.500 feet, maka temperatur saat itu adalah 6 derajat Celcius. Kalau kita terbang 9.000 kaki, maka minus 3 derajat Celcius. Istat standar untuk temperatur versus altitude menurut grafik ini adalah penambahan altitude, temperaturnya akan turun secara linear 1,98 per 1000 feet rate of-nya, sehingga sampai 36.090 feet, kemudian steady dan increasing again pada stratopause. Nah, structure of atmosphere bisa kita gambarkan. Penambahan ketinggian akan menurunkan temperatur, yaitu tadi antara 30 sampai 40 ribu feet, yaitu 36 90 feet. Kalau di bawah itu above atau below, kalau di atas itu akan konstan, di bawah itu dia akan berubah. Nah, oleh sebab itu di tropopause variasi latitude-nya akan tergambar bahwa plus minus 25.000 feet yaitu polar region, kemudian 50.000 feet equatorial region. Silakan subscribe, like, and share sehingga dapat notifikasi dari kami ketika kami upload video-video terbaru. Dan silakan komen, juga diskusi di ruang diskusi. Materi selanjutnya adalah viscosity, dari sifat-sifat atmosfer yang keempat. Viscosity atau kekentalan yaitu menahan benda untuk mengalir. Pada liquid, jika T-nya naik maka mu-nya akan turun. Jika gas atau udara temperaturnya naik maka mu-nya juga akan naik. Pada standar sea level condition adalah 0,000157 feet kuadrat per second. Viscosity mengukur proporsional antara koefisien absolut viscosity dan density. Maka kinematic viscosity-nya adalah koefisien of absolute viscosity dibagi dengan density. Viscosity akan mempengaruhi gesekan pada permukaan airfoil yang selanjutnya akan mempengaruhi lift dan drag yang akan dihasilkan oleh airfoil. Sebagai contoh seperti ini, dengan penampang airfoil ini, dengan penampang sayap ini atau airfoil ini menunjukkan bahwa layer-layer udara yang ada di sini itu akan menunjukkan nilai kecepatannya masing-masing, sehingga di sini akan terjadi turbulence atau tidak terjadi turbulence dan seterusnya. Ini menggambarkan bahwa boundary layer per masing-masing layer di atas sebuah permukaan dengan panjang tertentu dari panjang chord line-nya, maka kinematic viscosity-nya bisa diperhitungkan. Materi selanjutnya adalah humidity, sifat-sifat atmosfer. Silahkan subscribe, like, and share. Juga silahkan diskusi maupun komen di ruang komen. Humidity adalah kelembapan, merupakan ukuran kadar uap air di udara, jadi gasnya. Jadi hubungannya antara density, humidity, kemudian berat air pada dry air atau udara kering dan udara basah. Udara kering akan lebih padat, lebih sedikit kandungan uap air atau kurang lembab, lebih berat karena lebih banyak kepadatan udara. Udara basah kurang padat, kandungan uap air tinggi, lebih lembab, kemudian lebih ringan karena kandungan molekul udara yang lebih ringan atau lebih tipis. Bagaimana kelembapan mempengaruhi take off roll? Misalnya di sebuah bandara, kalau kita terbang dalam kondisi take off-nya adalah landasannya dengan kondisi basah, maka take off roll-nya akan lebih panjang dibandingkan take off roll pada kondisi udara kering, dia akan lebih pendek.
beberapa sifat udara yang berubah dengan ketinggian. Misalnya di sini ketinggian, altitude, kemudian density rasionya, kemudian pressure ratio, temperatur, kemudian temperatur ratio, speed of sound, kemudian kinematic viscosity-nya. Jadi kalau kita terbang di 3000 dengan density rasio sekian, maka pressure rasionya, temperaturnya, temperatur rasionya, dan seterusnya. Maka di sini beberapa sifat udara itu akan sangat berubah dengan penambahan ketinggian. Bahasan kita berikutnya adalah sifat-sifat atmosfer. Yang keenam adalah wind atau angin. Namun jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa juga loncengnya dibunyikan. Angin adalah udara yang bergerak. Akibat adanya perbedaan tekanan udara dengan aliran udara angin dari tempat yang memiliki tekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah, atau dari daerah yang memiliki suhu atau temperatur rendah ke wilayah yang bersuhu tinggi. Maka bisa dilihat berikutnya adalah skala gerakannya. Skala mikro yang lebih pendek, kemudian ada skala meso sampai 100 km, skala sinoptik sampai ribuan kilometer, skala planetary atau global, kemudian skala makro artinya skala sinoptik plus skala planetary. Gaya yang diakibatkan oleh angin ada crosswind, ada sejajar. Prevailing wind artinya angin yang pada umumnya bertiup pada suatu tempat tertentu pada periode waktu cukup lama. Ini sangat penting untuk perencanaan kota, untuk bangunan gedung, untuk jalan, dan seterusnya. Berikutnya angin lokal, angin darat dan laut, angin lembah dan angin gunung, angin jatuh yang kering dan panas seperti angin bahorok. Kerusakan berdasarkan kecepatan angin, ada angin puting beliung, angin gurun, angin topan, atau diakibatkan badai tropis.